Siapa nelponnya? Halo, Mes Swastiastu. Swastiastu tuh, kenapa? Alma baru kali lesnya bimbingan. Skripsi Alma udah di ACC tanpa revisi besar oleh dosen pembimbing. Dosen bilang kalau ritme Alma secepat ini, semester depan Alma dipastikan bisa langsung mendaftar sidang wisuda, Meh. Langsung karo tuh. Meme bangga sekali sama tuh anak perempuan Meme satu-satunya ini akan segera jadi sarjana pertama di keluarga kita. Utuh, semua harapan Meme masa depan keluarga kita ada di pundakmu tuh. Jaga diri baik-baik nih di kota orang. Jangan telat makan hanya karena kamu tuh menghemat uang beasiswamu. Iya, Meh. Alma pasti ingat itu, Meh. Alma janji akan lulus dengan predikat demi Meme. Sehat-sehat ya, Meh. Tunggu Alma pulang bawa toga wisuda. Astongkara tuh ya. Meme sangat menyayangi Utu. Meme di sini sering menerapkan Utu. Utu jangan lupa berdoa di sana ya. Nggih, Meh. Alma jauh lebih sayang Meme. Udah dulu ya, Meh. Alma mau ke perpus no. Ya. Ya, tak matiin dulu, Meh ya. Swastiastu, Meh. Swastiastu, Alma. Duh, anak ambis kesayangan fakultas. Senyumnya manis sekali. Pasti habis pamer progres di ibumu ya? Iya, Beb. Aku baru banget telepon ibu untuk kasih tahu kalau bab 3 aku tuh lancar. Dengar suara ibu yang penuh harapan, rasanya buat beban-beban selama seminggu ini tuh hilang banget. Kamu memang best banget sih, Al. Jujur, di antara anak-anak kita satu angkatan, cuma kamu yang paling konsisten. Kadang aku sering insecure sama kamu. Padahal aku sudah difasilitasi sama orang tua aku. Ya aku nggak ada pilihan untuk gagal, Beb. Di pundakku ada masa tua seorang ibu yang rela mengorbankan apapun demi aku ada di kota ini. Kalau sampai aku tumbang dan beasiswaku dicabut, gimana nanti nasib keluargaku? Secara, aku kan harapan satu-satunya. Jadi mau gimana pun, aku harus kuat dong. Ya Kak Di? Dan kamu pasti menang sih, Al. Aku berani jamin. Nanti setelah wisuda, pasti kamu orang pertama yang bakal ditarik dari perusahaan besar. Nanti kalau misalnya kamu udah sukses di kota besar, kamu jangan lupain aku ya. Ya enggak lah, gila. Kalian kan orang-orang yang selalu ada buat aku. Jadi kita harus sukses bareng-bareng ya. Rin, tebakan kemarin kita tuh salah tahu. Surat keputusan tentang beasiswa S2 ke luar negeri itu baru aja dibagikan oleh Rektorat Pusat. Terus, nama gue di mana? Ada kan di urutan pertama sesuai dengan janji dekan ke bokap gue? Nama lu digeser ke urutan kedua, Rin. Mereka melakukan audit nilai dan memutuskan nama lu tuh tidak memasuki standar internasional universitas. Dan lo tahu siapa nama yang pertama kali keluar? Siapa? Alma, anjir. Alma.
Alma lagi. Kenapa sih cewek miskin kampungan itu selalu ngalangin jalan gue? Apa pihak kampus nggak tahu siapa bokap gue? Bukan cuma beasiswa doang, Rin. Ada hal lain yang gue denger dari anak-anak BEM kemarin. Pradipta, cowok yang lu kejar dari semester 1. Dia baru aja confess ke Alma. Pradipta nembak ke Alma. Terus apa jawaban perempuan penerima belas kasihan negara itu? Gue denger sih, Alma nolak. Dia bilang ke Pradipta kalau dia tuh mau fokus kuliah dulu. Mau buru-buru lulus. Lu bayangin cowok impian lu ditolak anjir sama dia. Lucu. Benar-benar lucu. Lu tahu seberapa keras hidup gue di rumah? Gue selalu dituntut untuk jadi nomor 1. Emang gue punya segalanya. Uang, koneksi, jabatan. Tapi di kampus gila ini gue selalu dituntut untuk jadi nomor 2. Di bawah bayang-bayang anak kampung itu. Lu tuh gak boleh diem aja, Rin. Kalau Alma terus-terusan di atas lu, jabatan lu sebagai ketua himpunan itu bakal dianggap remeh. Angkatan di sini bakal nganggap lu tuh pemimpin modal kekayaan orang tua doang. Dia udah nurunin harga diri gue, Re. Dia merebut semua hal yang seharusnya milik gue sejak awal. Kalau gue nggak bisa nurunin nilai akademisnya, maka gue pastiin Alma nggak akan pernah hidup tenang di kampus ini. Nice. Weekend kita ke London ya? Diam guys. Alma. Hei Alma, lambat banget sih tangan lo. Laporan keuangan untuk dekan besok bagaimana? Otak anak beasiswa cuma segini kapasitasnya. Lembek. Rin, rincian nota transaksi dari Resya belum masuk ke aku. Aku nggak bisa asal nulis nominal di laporan tanpa bukti pembayaran. Itu namanya manipulasi data, dan aku nggak mau ngambil resiko itu. Oh, jadi lu sengaja ngelemparin masalah kerjaan ke gue. Lu tuh jangan sok suci deh, membuat drama seolah-olah kerjaan gue yang berantakan. Dipikir gue nggak tahu taktik busuk lu itu. Sengaja pakai pakaian yang lusuh biar dosen iba. Terus nilai lu tambahin kan? Nggak tahu diri banget sih. Tolong jaga ucapan kamu ya, Resya. Aku cuma minta data keuangan untuk kepentingan kita bersama. Nggak ada hubungannya dengan masalah personal atau pakaian yang aku pakai sekarang. Aduh, si paling terhormat langsung tersinggung. Rin, hadap sini dong ke kamera. Biar anak-anak satu angkatan di grup besar tahu muka asli pengurus keuangan kita. Kalau lagi males kerja dan membangkang. Jangan manja deh, mentang-mentang biaya kuliah lo dibayarin oleh uang pajak negara. Karin, Resya, mending udahan deh. Alma sudah 3 hari ini lembur di sekretariat untuk mengerjakan ini semua. Maudi. Kalau lu masih mau nama lu aman,
dan lu butuh tanda tangan gue untuk rekomendasi kelulusan lu, mulai sekarang, mending lu tutup mulut lu dan lanjutin beresin rak buku ini. Paham nggak? Ups, sorry, sengaja. Apa salah aku sama kalian? Apa sih yang kalian mau? Aku tuh cuma mau kuliah dengan tenang. Salah lu hidup dan bernafas di kampus ini aja udah jadi kesalahan besar buat gue. Nikmati sisa hari lo di sini. Yuk, guys, cabut. Jangan nangis. Iya, berapa? Berapa lama lagi aku harus bertahan di tempat gila ini? Setiap pagi, melangkah melewati gerbang kampus, rasanya seperti berjalan masuk ke dalam ruang eksekusi mati. Aku tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari keluarga miskin. Aku juga tidak pernah meminta untuk menjadi musukarin. Mengapa kecerdasan yang aku perjuangkan dengan air mata dan rasa lapar justru menjadi alasan orang-orang untuk menghancurkan hidup aku? Ibu, Alma ingin pulang. Alma rindu masakan ibu. Udaranya terlalu dingin dan manusia-manusianya terlalu kejam untuk dihadapi sendirian. Tapi, kalau Alma menyerah sekarang, bagaimana dengan nasib ibu? Alma adalah harapan satu-satunya. Hanya satu-satunya, Bu. Lo ngerasa gak sih perpusari ini tuh mendadak pengap dan bau apek? Kayak ada bau-bau orang susah yang hidupnya cuma numpang belas kasihan dari uang pajak negara. Tapi kerjaannya nol besar, menyusahkan pengurus yang lain saja. Bukan pengap doang, Ra,
Tapi itu bikin sih juga. Lihat tuh, video yang lagi ditegur sama Karin udah ditonton sama semua orang. Sekarang anak angkatan kan pada tahu kalau dia tuh cuma modal muka melas doang, baju lusuh. Dosen kan iba ngeliatnya. Jadinya nilai tuh ditambahin. Jijik banget gak sih liatnya? Jujur jijik. Tolong pergi dari sini. Aku coba mau belajar dengan tenang. Aduh, lihat deh Re, si paling tersakiti menangis lagi. Taktik lamanya keluar lagi. Ih, takut. Yuk kita pergi. Jangan deket sama parasit organisasi. Nanti sialnya nular ke kita lagi. Iyalah, pusing aku denger orang nangis ini. Pergi. Lihat tuh, anak beasiswa tuh nggak tahu diri, udah males lagi. Lihat tuh mukanya sok suci banget. Mana bikin laporan kemarin gak selesai lagi sehari. Gak pantas ada di sini. Sosokan nolak si Dipta. Ih, apaan sih? Caper banget jadi cewek, dasar cewek kampung. Kenapa kalian gak boleh puasa? Kalian gak boleh puas ganggu hidup aku. Apa salah aku sama kalian? Ibu takut, Bu. Orang-orang stres, kan bisa diam tidak? Sampang. Man. Swastiastu Ibu, permisi. Tolongin saya, Bu. Saya difitnah oleh pengurus himpunan. Akun-akun kampus terus saja meneror saya setiap malam. Saya ketakutan setengah mati. Saya ketakutan setiap melihat ruang kelas. Saya nggak bisa belajar lagi, Bu. Saya takut. Saya takut nilai saya turun dan beasiswa saya dicabut. Tolong saya, Bu. Kamu itu terlalu lebay. Itu cuma kenakalan remaja saja. Kamu jangan baper dong. Itu kan teman-teman kamu. Udahlah, nanti saya tegur mereka. Baik, terima kasih, Ibu. Gue bener-bener gak nyangka tau, Dip. Kemarin gue udah coba konfrontasi ke fakultas langsung untuk nunjukin kalau cerita buruk tentang Alma itu murni fitnah yang dilakukan oleh circle-nya Karin. Dan lo tahu gimana tanggapan mereka? Mereka cuma senyum anjir dan bilang itu cuma kenakalan remaja biasa. Gila. Iya kan? Malah salah satu kepala bagian administrasi datengin gue secara pribadi dan bilang agar kita nggak usah ikut campur dan besar-besarin masalah ini. Kan? Kenapa?
Karena orang tua Karin itu salah satu donatur terbesar untuk pembangunan gedung laboratorium komputer baru di fakultas kita. Pantas berarti. Mereka lebih peduli pada kelancaran aliran dana korporat daripada kesehatan mental dan keselamatan nyawa Alma. Bener-bener gila anjir. Pengabaian dari pihak institusi udah keterlaluan dan ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Mereka mempertahankan keadilan demi melindungi muka para donatur. Alma itu aset terbaik universitas kita. Dia mahasiswa cerdas yang harus dilindungi. Terus kita harus gimana sekarang, Dit? Sekarang Alma itu benar-benar ngurung diri di kosannya. Mau dibilang sih, dia tuh ketakutan setengah mati. Bahkan dia tuh suka histeris gitu loh kalau dengar bunyi ponsel masuk di notifikasi. Aduh, dia tuh benar-benar di quality habis-habisan loh circle-nya Karin. Kita nggak bisa berharap lagi pada jajaran dosen tingkat fakultas. Mereka udah nutup mata demi uang dan jabatan. Gue bakal bawa surat-surat undangan ini ke tingkat rektorat langsung sore ini juga. Kita harus tuntut institusi tertinggi buat mereka bisa mendengar, bertindak, dan memberikan sanksi kepada Karin dan semua kelompoknya agar semuanya nggak terlambat. Benar, aku setuju sih. Sepertinya. Kenapa kalian gak pernah puas ngancurin hidup aku? Aku salah apa sama kalian? Alma! Alma! Please Al! Jangan dengerin kata-kata mereka lagi Al. Dip, aku udah capek banget, Dip. Aku udah nggak ada ruang untuk bernapas di tempat ini. Ada aku di sini Al. Kita bisa jalanin bareng-bareng. Makasih banyak ya. Udah mau baik sama aku. Aku juga suka sama kamu. Alma! Jangan Al! Alma! Alma, kamu nggak mungkin. Alma. Al. Ya? Sebenarnya pengen ada sesuatu yang aku bilang. Apa? Itu soal sebenarnya udah hal dari lama sih, cuman aku baru bisa bilang sekarang. Serius banget? Apa sih? Sebenarnya aku suka sama kamu dari dulu tapi ya gitu dah. Dip, makasih ya udah mau jujur. Tapi aku nggak bisa balas perasaan kamu. Al, bangun Al. Lama.
Permisi. Alma! Kejadian ini gak bisa disalahin semua ke kita dong. Itu kan pilihan dia sendiri yang bermental lemah sampai dia nekat lompat dari atas gedung perkuliahan. Kita gak pernah tuh nyuruh dia untuk lompat. Diam lu Karin. Lu Resya, Flora, lu bertiga yang menekan, memfitnah, dan membuli Alma setiap hari sampai dia nggak punya ruang hanya untuk sekedar bernapas. Dan sekarang, lu bilang ini pilihan dia sendiri. Lu bertiga pembunuh nyata. Gue benar-benar nyesal. Gue lambat ungkapin kebenaran bahwa yang kalian sebar itu murni fitnah. Lihat para dosen kebanggaan kalian. Akreditasi kalian selamat. Sementara nyawa Alma udah nggak ada, guys. Puas kalian sekarang. Gue bersumpah, gue cuma ngikutin perintah Karin buat merekam video dan menyebarkannya ke grup kelas angkatan. Gue nggak tahu kalau dampaknya akan semengerikan ini. Gue juga pembunuh. Gue tahu, melihat dengan mata kepala gue sendiri kalau aman tersiksa di ruangan ini setiap hari. Tapi gue diam. Gue diam karena gue egois. Karena takut dikeluarin dari organisasi. Sikap diam dan pengecut gue itu ikut adil membunuh Alma. Pihak dekanat sekarang lagi panik di ruang rapat. Mereka mencoba membungkam dan menyuap media massa agar kasus kematian Alma tidak menyebar luas demi menjaga citra, reputasi jurusan mereka. Tapi usaha busuk mereka udah gagal. Karena kasus kematian Alma sudah diambil alih oleh pihak kepolisian sore ini juga. Kalian semua akan membusuk penjara. Nelpon tuh. Halo. Ibu ini dengan Bobby, temannya. Ya, kenapa, Bob? Ibu, ubahnya itu. Udah nggak ada ibu. Tuh, kenapa ninggalin ibu tuh? Kenapa nggak ibu aja yang pergi tuh? Kenapa tuh ninggalin ibu? Kenapa nggak ibu aja yang pergi tuh? Tuh.
perasaan gue aja. Kamu juga harus mati. Alma, please, bukan gue Alma. Itulah Karin Alma. Alma, tolong maafin gue. Perasaan gue aja kali ya. Alma, bukan gue, Al. Alma Juga harus mati. Alma, bukan gue. Maafin gue, Al. Maafin gue, bukan gue. Bukan gue. Kisah Almah mungkin telah berakhir. Namun, kebenaran pahit dari apa yang dialaminya harus tetap hidup, mengusik kenyamanan dan bergema di dalam benak kita semua. Alma telah pergi, menyerah kalah di bawah tekanan ego manusia dan dinginnya sistem institusi yang abai. Ingatlah dengan baik, perundungan dan intimidasi psikologis bukanlah sekadar konten hiburan, dinamika organisasi, atau bahan candaan ringan. Ia adalah pembunuh berdarah dingin yang sangat nyata. Dan ketika kita yang melihatnya justru memilih untuk diam, menutup telinga, dan mencari aman, di sanalah nurani kita sebagai manusia telah ikut mati. Mari jadikan kisah ini sebagai pengingat keras. Buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Jangan biarkan lingkungan di sekitar kita tetap tuli terhadap jeritan mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan mari kita hentikan pengabaian sekarang juga. Apa sih anak? Gas. Astaga! Aku kok pengen ngakak ya? Ups. Bener ya? Kamu fitnah dan mau bikin Ri, maaf ulang. Punya siapa? Maafin gue. Gitu. Oh ya. Kenapa bisa
itu ya? Alma. Oh, jadi lo mau ngelempar masalah kerjaan ke gue? Lu tuh jangan sok suci deh. Dikira gue nggak tahu. Permisi. Alma.